Ya, itu dia tadi ya, fleksibel dari Kadita, di balancing lagi dengan adanya utility hero mid lane yang dia bawa dari Arkansas-nya dengan Novaria. Dan sejauh ini kita udah lihat juga ada satu buah singgahan sedikit ya, yang dilakukan dengan adanya Kanan yang cukup proaktif. Follow up dengan adanya satu buah Ocean Oddity mengikis HP dari seorang Abyss. Yang aku suka ya agresif manuver dari Filipina itu datangnya dari Archangel dan juga Kenan. Menuju ke arah jungle dari teman-teman tim Kolombia, seenggaknya memberikan damage yang lumayan besar kepada tim Kolombia. Mereka dari segi pertukaran ini nggak ada gold, nggak ada XP, tapi pertukaran HP. Lihat bagaimana Abyss Cutie dan juga Zeno itu darahnya udah setengah dengan satu inisiasi dari Filipina. Itu bakal enak banget sebenarnya buat modal awal ya. Walaupun belum ada point first blood juga yang berhasil diciptakan. Dan menariknya untuk game kali ini rotasi mereka langsung mengarah ke area bottom lane, yang dimana ini diisi oleh masing-masing gold juga. Sedangkan Flicker Iron Hook sudah mulai mengarah ke area satu pemain, dan Rekrutiano masih bisa mundur dengan selamat di area bawah sana. Oke, Rekrutiano untuk game kali ini nggak ada terlalu banyak escape mechanism ya, karena dia menggunakan Inspire. Jadi yang dimaksimalkan adalah damage potensial dan juga armor break towernya. Cuma dengan pressure yang lebih besar di area bottom lane, ini tim Filipina sepertinya di arah gold lane akan cukup pengap nih untuk di 2 menit pertamanya. Iya, itu dia. Dia tahu betul ya bagaimana power late game insurance-nya tuh bakal mengarah ke area Rekrutiano. Sedangkan di sini Rekrutiano juga belum mau di all in, walaupun tersisa health bar yang cukup minim, dia masih bisa dapetin catapult wave minionnya, jadi keuntungan tersendiri. Sedangkan kalau melihat di menit kedua, belum ada skirmish yang berujung ke area adanya point first blood. Tapi Turtle yang pertama yang ternyata udah di setup juga oleh teman-teman dari PH, bakal coba di follow up dengan adanya satu buah informasi yang harusnya didapati juga dengan area satu buah Bravo Spectre. Follow up lagi dengan area Flicker, mundur mengarah ke area sang jungle, dan re-hit dari Filipina membuat Turtle berhasil diamankan. Ya, dan sejauh ini Turtle dari Saison diamankan dengan menggunakan groknya, dan ternyata grok yang digunakan adalah grok menggunakan Impure Rage yang buat dari segi movement speed capabilities-nya lumayan besar juga, entah itu untuk engage ataupun disengage. Tapi satu hal yang aku suka adalah rotasi dari Filipina ini cukup apa ya, bisa dibilang interaktif. Interaktif dalam artian apa? Rotasi yang mereka lakukan setiap udah kelar dari laningnya pindah ke laning yang berbeda, itu pasti seenggaknya ada minimal trading yang diuntungkan oleh teman-teman dari tim Filipina. Entah itu ngambil ke arah jungle tadi, beberapa creep diambil, terus tadi juga udah bisa nge-cover dari Rekrutiano-nya biar supaya nggak tertumbangkan juga. Karena menurutku ya, dengan power dari Lilia di arah early game-nya, sekalinya Rekrutiano tumbang, itu bakalan berbahaya loh. Damage output dari Lilia walaupun nggak terlalu besar, tapi ingat bisa dikeluarkan berkali-kali. Nah itu dia, setuju sih. Sebenarnya power early-nya juga masih di bawah ya, walaupun memang Lilia di sini harus bertahan sedemikian hingga, karena kita tahu bagaimana Black Shoes-nya lagi yang udah nggak ngereset karya dia punya Angry Gloom. Terlebih lagi juga kalau di awal-awal cooldown Angry Gloom-nya juga nggak secepat di menit pertengahan ya, ketika masuk ke level 12 mungkin ke maksimal 15. Dan ini yang ngebuat sebenarnya dia harus save juga penggunaan dari Angry Gloom-nya. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan adanya power early, dia tahu late game insurance-nya juga bakal dibawa oleh Rekrutiano. That's why kita lihat posisi Rekrutiano juga sebetulnya safe banget akan hal tersebut. Dia mewaspadai betul ya terkait bagaimana serangan yang nantinya akan mengarah ke area dirinya. Dan untuk mengingatkan kembali, tadi Turtle berhasil diamankan oleh teman-teman Filipina. Yes, dengan Saison sendirian tadi kalau nggak salah ngambil ke arah Turtle-nya, ngebuat seenggaknya ada sedikit early power yang bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Filipina selama mereka nggak kena ke arah early pick off-nya. Karena tadi yang aku sebut bahwa tim Kolombia, apalagi dengan Shifu, tadi yang aku juga bilang, engagement dengan hook itu bakalan jadi salah satu power juga untuk Kolombia, dan ini udah mulai terjadi beberapa kali gitu. Alright, sudah ada satu buah Rogue Wave menenggelamkan ke arah Shifu, di follow up dengan area satu buah First Blood di menit ketiga dari Filipina. Ya, Flicker nggak ada, karena itu bener-bener cuma kayak 3 detik sebelum Flicker ada, dia udah tumbang duluan. Yang dimana sayang banget, namun ini seenggaknya menjadi salah satu good sign juga untuk teman-teman dari tim Filipina. Bahkan melihat dari segi experience-nya aja, rotasinya ini udah mulai beda rumah. Yang satu nih udah mulai diinhibit tertarik musuhnya, begitu juga dengan yang satu lagi. Bener, dua-duanya udah sama-sama lakuin wave minion ya, dan gak ada yang ngehentiin juga karena fokus mereka menariknya dari awal. Ini dari menit ketiga berfokusnya ke area bawah, tapi nampaknya setembakan dari Saison menerima satu buah damage yang bakal di-follow up dengan area satu buah wall charge airborne mengarah ke area sang jungle yang ngebuat Karazir-nya tumbang begitu saja untuk nothing. Kebetulan gak ada Purify juga yang ngebuat akhirnya Zeno pun tumbang lagi untuk di arah bottom lane-nya. Sementara dengan hilangnya Zeno ini otomatis lihat deh dari segi gap gold antara Marigot dan juga Saison.
Gak terlalu gede, tapi ini udah beda satu angka. Yang dimana memperbesar lagi chance untuk teman-teman dari tim Filipina mengamankan Turtle yang kedua untuk di game kali ini. Ya setuju ya, kita tahu damage dari Retribution tuh mempengaruhi dari turret dan juga leveling. Ini yang ngebuat sebenarnya dari Prime Marketnya harus mulai hati-hati nih. Karena dari tadi Filipina ini tipikal yang nggak pernah absen sama objektif netral. Dan bahkan kalau kita udah lihat juga setup mereka udah terlihat jelas banget terhadap Turtle yang langsung disambut hangat oleh sang pemegang retri dari Seisoncha sendiri. Bakal ditarik ke daerah teritorial. Ada satu buah Iron Hook yang bakal di follow up. Unigo masih coba untuk bertahan di sepersekian detik, tapi letupan yang bergelut membuat dirinya tumbang begitu saja. Dan ada kembali satu buah permintaan pause. Technical issue kembali terjadi. Iya, dimana dengan adanya sedikit blind Iron Hook ya dibawakan oleh Franco tadi ngedapetin ke arah pick off potensialnya yang pada akhirnya dengan keriting tumbang otomatis nggak dari segi mage di arah good lane tadi ya, dan juga beberapa player contohnya dari mid lane yang dibawakan oleh tim Colombia sangkanya bisa bernafas dengan lega mengetahui bahwa rerumputan udah nggak ada air-airnya. Udah nggak ada airnya ya, udah nggak ada yang bisa menenggelamkan karya hero-hero tersebut, dan itu bagus sih sebenarnya pemancingannya. Betul, tapi yang aku lebih suka lagi adalah sebenarnya tadi ada inisiasi datang dari Terizla ya kan. Terizla dari Kenan kalau nggak salah tadi ngebawa ke depan sana, dapetin penalty zone-nya, sisinya udah dapet. Tapi sayangnya kalau kita lihat tadi ya, nggak bisa terlalu berhasil karena kekuatan dari Colombia itu udah keluar. Dari Netherrealm ya, bukan ke altar, Netherrealm itu udah ke pop up, dan nggak ada korban pertukaran juga, yang ngebuat akhirnya kemungkinan Turtle ini bisa dikontes secara adil untuk di menit kali ini bagi teman-teman dari tim Colombia melawan tim Filipina. Setuju sih, ini ada pertukaran yang ngebuat sebenarnya teman-teman dari Colombia nggak se-fall off di game pertama ya. Karena ini yang sebenarnya mereka butuhkan ketika setup Turtle-nya dipegang oleh tim lawan, mau nggak mau mereka harus cari perolehan lain. Dan kill itu sebenarnya menjawab banget bagaimana mereka yang harusnya bisa memulihkan diri dari ketertinggalan, apalagi bicara soal sebelum ada technical issue itu tuh masih masuk ke Turtle kedua juga kan. Yang ngebuat mereka bisa catch up yang equal nantinya menuju ke area mid game power. Ini bakal jadi momen yang cukup seru, apalagi kalau kita lihat dengan adanya Kadita sebenarnya masuk ke area mid game. Itu yang krusial adalah permainan heading in the bush juga yang bisa trapping power berikan serangan surprise. Maka dari itu kita akan melanjutkan untuk dari kontes Turtle di Turtle yang kedua. Siapakah yang akan mendapatkannya? Dan ternyata nggak kelihatan lagi. Diambil ke Season yang ambil ya. Ya tadi benar pembahasan lo ya, equal lah 2 point kill didapetin dengan adanya satu Turtle. Jadi nggak terlalu rugi juga untuk Colombia. Dan untuk sekarang sebenarnya aku melihat potensi dari tim Colombia ya. Itu tadi berani banget dan aku suka dengan keberanian tersebut untuk tetap engage dan bahkan dapetin ke arah dari Unigo-nya. Namun nggak cuma itu aja, sebenarnya alternatif lainnya kalaupun emang nggak mau ngincer ke arah Turtle-nya sih menurutku ya, Pi. Power itu bisa ditukar dengan adanya pick off potential. Jadi kalaupun memang Turtle mau lepas aja, tapi ada 5 player ataupun 4 player langsung menuju ke arah satu lane. Dan lane tersebut itu kayaknya bisa ditaruh di tangan Requitiano. Karena untuk di arah early gameplaynya, walaupun ada go away, ingat Iron Hook termasuk loh. Itu dia, Iron Hook-nya masih tetap bisa tembus. Ini yang sebetulnya ngebuat Requitiano harus lebih safe lagi. Tapi outcam ada satu pemain yang harus tereliminasi dengan adanya kolaborasi juga yang sempat didatangi Unigo di area top lane sana. Sedangkan di area bawah, Seno agak sedikit terseok-seok. Ya, mulai dipukul mundur dengan adanya letupan damage yang diberikan juga oleh Requitiano. Dan satu turret di area top lane ini jadi bekal juga untuk Philippines di menit kelima. Dimana akhirnya ada bangunan turret yang berhasil disecure oleh mereka. Dan ini sebenarnya dari segi kontes Turtle ke depannya mungkin bakalan dikuatin lagi dari kedua belah tim. Dan ternyata hampir banget tadi ada gold crab yang diambil, cuman masih bisa diamankan. Unigo mencoba untuk bermain agak sedikit secretive, cuman ingat ini rotasi dari Colombia udah mulai rame nih. Di arah bottom lane. Udah mulai meriah dan nampaknya Iron Hook-nya dikocek ya. Ada satu buah Ocean Raditya yang ngebuat dia nggak bisa langsung ketarik. Dan di sini Prime Marketnya di follow up mundur begitu saja. Wow, Chance mengerah tepat lurus karena dirinya ngebuat dia harus langsung tumbang di tangan Requitiano. Seenggaknya otomatis dari sekitar Turtle-nya ini bisa banget sih diambil oleh teman-teman dari tim Philippines. Yang ngebuat harusnya early gameplay power mereka ini bonus lagi di bottom lane yang udah mulai mereka push juga. Dijepit bahkan bottom lane. Udah mulai dipukul mundur ya, dan nampaknya mereka nggak mau ngambil resiko. Karena memang pemukulan mundurnya berhasil begitu saja, dipaksa untuk membuka karya Netherrealm. Kalau coba dipukul lagi dengan area satu buah Brave Spectre yang di follow up, di backup lagi dengan area satu buah go away dan outplay sudah
Dengan damage yang diberikan oleh seorang Kanan, dua pemain berada di posisi stay on positions yang untuk menjaga satu turret yang ada di area bawah. Itu lihat Kenan udah mulai dijepit-jepit di tangan dari Fredrinia, namun sudah mulai bisa di backup juga oleh Unigo. Dimana otomatis tidak ada pertukaran korban jiwa dari tim Filipina dan bahkan bonus 2 kali lipat. Gak cuman bisa nge-push ke arah bottom lane turretnya aja dan numbangin ke arah Eto, tapi juga bisa mendapatkan turtle-nya. So, clean sweep harusnya untuk teman-teman dari tim Filipina. Yep, clean sweep ya. Turtle-nya. Turtle-nya perfect berhasil diamankan oleh Seishan. Tidak ada vision tambahan. Kali ini tidak ada pertukaran yang pasti juga, sedangkan dari teman-teman Colombia, ruang mereka juga udah mulai dipersempit. Lihat ada satu buah Black Shoes yang dikeluarkan di denial. Tinggal ada satu buah Rock Whip yang masih dijegal oleh Zeno yang masih selamat. Udah mulai ditebak-tebak ya tadi ya. Pergerakan dari Love Wave-nya, cuman lihat bagaimana dari tim Filipina. 6-1 untuk sekarang dengan net worth di angka 5.000 defenses. Yang membuat tim Filipina sepertinya udah mulai snowball juga, tapi tarik satu player dan ternyata Riquitiano tumbang dengan cukup cepatnya, membuat damage potensial dari Filipina lumayan di down untuk di menit 8 kali ini. Yap, nggak bisa bertahan lagi, no escape tools, dan nggak ada penjagaan yang ngebuat Riquitiano hilang tanpa ada pertukaran. Dan di sini kalau kita lihat juga dari area sisi top lane keadaan masih cukup kondusif. Switch lane mau nggak mau harus dilakukan. Tidak ada lagi turret yang bisa dijaga oleh Zeno juga di area bawah. Keadaannya juga udah mulai cukup krusial buat tim Colombia karena mereka untuk masuk ke area turret ini masih belum ada jawaban. Belum, karena emang dari tim Filipina mainnya benar-benar sabar banget, disiplin banget. Like network mereka beda di angka 5.000 loh. Tapi lihat deh, banyak banget yang main bush. Canon main bush. Season lumayan rotasi tapi lebih fokus ke arah junggle-nya. Unigo juga main di arah bush. Jadi mereka tuh menurutku ya konsepnya adalah ngambil pick off 1-2 orang baru coba incer ke arah turret potensialnya. Gak selalu harus paksain team fight karena menurutku kalau untuk paksain team fight itu sebenarnya ada di tangan power Colombia. Dengan menggunakan Chifu, Iron Hook-nya ngambil satu aja, apalagi dapetinnya ke arah Riquitiano. Wah, itu bakalan jadi turning point banget sih. Ya, itu dia. Riquitiano sejauh ini top masih lane. bisa jaga asa ya. Tapi nampaknya Zeno bakal coba untuk dieliminasi. Begitu saja di mana Sifu yang harus tumbang terlebih dahulu. Mengarah ke area satu buah Black Shoes, tapi Zeno gak bisa bertahan. Double kill berhasil diamankan oleh Riquitiano. Yes, dengan ramainya teman-teman dari tim Filipina yang langsung menambangkan ke arah 2 player, membuat harusnya Colombia ini udah mulai melakukan tone down manuver karena Lord udah mulai muncul di menit ke-9 dan lihat bagaimana invasi dari Filipina itu udah mulai dalam banget. Mencoba untuk mengambil ke arah purple buff-nya, seenggaknya Retribution udah gak ada di tangan dari Marigat yang memungkinkan tim Filipina untuk melakukan kontes ke arah Lord-nya. Walaupun ini belum Lord yang enhance, tapi harusnya udah mulai ada push potensial yang membesar di tangan dari tim Filipina dengan hanya satu Lord yang belum ter-enhance. At least Lord ini harusnya bisa masuk ke area inner ya, tapi Kanan memberikan satu buah perlawanan dengan area satu buah damage yang dia torehkan dengan Penalty Zone. Kenan masih bisa bertahan. Rock Wave dari Unigo bakal coba untuk mengusir mundur. Ada satu buah Netherrealm dan juga Black Shoes, tapi Seishan masih bisa secure karya objektif Lord. Dan lihat ada yang satu buah wall charge ngebuat 3 pemain tumbang, double kill berhasil disecure oleh seorang Seishan. 10 menit teman-teman dari tim Filipina melakukan snowballing lagi, bahkan sekarang lihat kill point-nya 11-2 antara tim Filipina dan juga tim Colombia, membuat potensial mereka nggak cuman besar banget tapi juga mungkin ada jaminan satu turret yang bisa dihancurkan. Lihat bagaimana dari segi damage potensial Riquitiano itu udah besar banget dan bahkan tadi bisa menumbangkan Prime Marigat dan aku hitung itu tadi cuma 4 detik aja dengan ngelawan tank jungler ini. Wah, itu yang sebenarnya momen mahal banget ya. Perjalanan Season juga untuk kasih follow up cepat banget yang ngebuat Colombia juga nggak ada pertukaran. Ini jadi suatu buah isu yang cukup krusial ya, dimana mereka akan menerima serangan kembali dan lihat Astral Recall mengakhiri satu pemainnya dari Colombia habis harus down. Dan tidak ada pertukaran hal-hal tersebut. Dan Lord ini nampaknya bakal dibiarkan terlebih dahulu. Di-clear oleh teman-teman dari Colombia. Pasti sudah mulai diaktifkan. Tapi bakal dipaksa dengan ada satu buah pengawalan. Turret yang ada di area top ini bakal hancur. Wah, ini rugi bandar sih. 11 menit dari segi turretnya udah hancur. Mid lane juga udah mulai bisa di-push. Dan bahkan bottom lane dari minion wave Filipina itu juga masih ada. Jadi push potensial 3 lane ini bakalan terus berjalan sih oleh teman-teman dari tim Filipina. Apalagi kan inhibitor yang di arah top lane ini udah hancur. Seenggaknya super minion udah bisa diluncurkan. Membuat adanya distraksi yang makin besar lagi dan membuat dilema juga dari Colombia. Defense-nya mau di arah mana? Nah itu dia pertanyaannya yang harus dijawab ya. Game level dari kedua belah jaganya juga udah jauh terpaut di angka 4 atau 3 level di sana. Dan teman-teman dari Philippines juga udah maksimalin potensial Lord dengan hilangnya 3 base dipangkas habis.
seperti dugaan kita, World Shot for Nothing tidak ada yang mengenai research yang dikeluarkan oleh Season, tapi nampaknya satu pemain terhimpit, satu buah Prospector juga didinal dengan adanya Go yang dikeluarkan. Tapi lihat penalty zone, mengarah tempat carry beberapa member dan Colombia killing spree berhasil disecure oleh Sarah Cannon. Dan nampaknya dua pemain down, bersisa 3 player saja. Double kill berhasil disecure, Master Expo sekali kedua. Dan double kill juga berhasil diambil Unigo, wipe out. Philippines berhasil take the game 2. 12 menit lagi untuk tim Filipina di game kali ini telah memenangkan permainannya atas Kolombia. Permainan snowball yang sangat besar, bahkan banyak banget momentum bagus yang dibawakan oleh Cannon dengan penalty zone-nya membuat